Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khatama Rajab summa jaa ba'dahu bi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi lahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah kita bisa mengenal Allah, karena salah satu tugas yang utama hidup itu adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Mudah-mudahan ikhtiar kita menjadi wasilah Allah mengizinkan kita untuk bisa mengenalnya, karena tidak ada yang paling nikmat di dunia ini kecuali mengenal Allah. Di surga pun yang paling nikmat bukan surganya, tapi bertemu dengan Allah, liqa'a rabbih alladina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang yakin bisa mulak, liqa, bertemu dengan Allah. Nah, mudah-mudahan Allah memberi wasilah pada kita menjadi seorang pencari Allah, sang suluk yang terus berikhtiar, bahkan kalau bisa bertemu Allah sebelum meninggal dunia. Mati sajroning urip, begitu. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umat yang menganut ajarannya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum mulai izin saya memohon doa terlebih dahulu suratul Fatihah untuk guru-guru kami yang telah membimbing, mengajari kami untuk mengenal Allah. Yang pertama adalah Kiai Enceng Patah, Abah Kiai Enceng Patah, Kiai Haji Komar dari pesantren Al-Ma'mur, Ranca Bolang, Tasikmalaya. Yang kedua Syekh Al-Arif Billah, walaupun secara dohir saya belum bisa bertemu, tapi alhamdulillah saya bertemu dengan putranya Asyikhuddin Masyayikhuddin Mbah Maimun Jubair. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada beliau, dan juga untuk yang sudah meninggal dunia Al-Arif Billah Syekh Badrul-Jaman. Semoga mereka semuanya diberikan oleh Allah cahaya kubur, keberkahan, keberlimpahan di kuburnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk yang masih hidup, Abah Guru Atma, Abah Guru Antono, Syekh Arif Billah, Ki Haji Ahmad Bahid, mudah-mudahan mereka semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuk maqalah 33 dan 34. Ini pembahasannya tidak bisa panjang karena mohon izin saya membahasnya juga cukup berat gitu. Karena yang membahas ini harus yang sudah sampai. Secara pribadi saya merasa belum sampai. Namun karena ini tanggung jawab keilmuan, saya sampaikan gitu. Maqalah 3334 ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu laysa bima'jubin wa innamal mahjubu anta 'anin nadari ilaih illa hajabahu syai'un la syatarahu ma hajabahu walau kana lahu syatiru lakana liwujudih hasir wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwa al-qahiru fawqa ibadih. Yang maha hak Allah tidaklah terhijab. Yang terhijab adalah pandanganmu sehingga engkau tidak bisa melihatnya. Karena jika dia dikatakan terhijab, itu artinya sesuatu menutupinya. Jika dia tertutupi sesuatu itu artinya wujudnya terbatas. Segala sesuatu yang terbatas adalah lemah. Padahal dalam Al-Quran surat Al-An'am Allah sampaikan, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dia adalah maha kuasa, maha qahar atas segala sesuatu. Di maqalah ke-34-nya, akhriju min awsafi basariyatika an kullu wasfin munakisin li'ubudiyatika litakunu linida'il haqq mujiba wa min hadaratihi qariba. Keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaanmu yang bertentangan dengan kehambaanmu agar engkau mudah menyambut panggilan yang hak Allah dan dekat dengannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, di maqalah ke-33 ini dan 34, Al-Arif Billah Asa Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu Al-Haq yang maha benar dan Allah itu tidak terhijab. Artinya bisa dilihat, ad-dhahir wal batin. Allah itu dhahir, nampak jelas, wal batin dan tidak nampak. Beliau terserah tersirat memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa tidak ada halangan, tidak ada hijab antara Allah dan makhluk. Ya. Jika Allah yang maha nampak terlihat, ya, terhijab, sesungguhnya yang terhijab adalah kita sendiri, bukan Allah. Kenapa kita nggak bisa melihat Allah? Karena hati kita yang terhijab. Kira-kira begitu. Allah itu maha besar, jelas, nampak. Jadi mustahil sesuatu yang jelas terhalang oleh sesuatu yang tidak jelas. Ini maknanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, gimana caranya melihat Allah? Itu ya. Padahal kita tidak boleh memikirkan Allah, tapi kita hanya boleh memikirkan ciptaannya Allah. Gimana caranya? Nah ini yang saya sampaikan tadi, saya sendiri secara pribadi belum sampai. Cuma karena pernah disampaikan ilmunya, minimal tahu apanya? Ilmunya dulu. Tapi mudah-mudahan nih di jamaah di sini sudah ada yang sampai sehingga bisa membantu. Bagaimana caranya kita melihat Allah? Karena syahadat kita begitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita harus menyaksikan
Bukan yakin aja, tapi harus menyaksikan Allah. Terus cara menyaksikan Allah bagaimana? Mohon maaf kalau agak nakal. Bentuknya Allah bagaimana? Rupanya Allah bagaimana? Gitu. Nah, di dalam salah satu tingkatan zikir ada zikir yang ini sebagai kunci kita bisa musyahadah. Kita bisa melihat betul-betul Allah di mana saja, kapan saja. Nama zikirnya adalah Sirul Asrar. Nah ini yang saya sampaikan, saya hanya bisa menyampaikan. Diterima mawon, diterima mawon karena ilmu. Dipraktekkan monggo, tidak dipraktekkan juga monggo. Karena ini hanya sekedar apa? Ilmu. Tapi kalau mau dipraktekkan monggo, karena ini yang menyampaikan para ulama. Ya, ada zikir namanya ini pintu. Karena musyahadah itu hanya bisa dipakai atau dizikirkan dengan zikirnya namanya Sirul Asrar. Ada zikir dohir menyebut nama Allah, 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 Allah. Ada namanya zikir yang disebut dengan zikir ruh, ya, atau zikir sir. Jadi napasnya yang berzikir. Nah, ada yang sebutnya Sirul Asrar. Sir itu rahasia, asrar rahasia. Jadi zikir rahasia di atas rahasia. Gitu. Gimana zikirnya? Nah ini yang kita bahas. Ya. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, saya membahas sekilas, tapi kalau pingin betul-betul mendalami boleh mungkin secara personal. Tidak bisa saya bahas secara mendalam di sini, takutnya khawatirnya kesalahan paham ya, salah persepsi. Bagaimana zikir yang disebut dengan Sirul Asrar itu dalam Al-Hikam disampaikan ada 3 kuncinya. Ada Su'arul Basyirah, ada Ainul Basyirah, yang ketiga ada Haqqul Basyirah. Ini tingkatan zikir terakhir. Sehingga saat kita bisa berzikir dengan Su'arul Basyirah, kita bisa berzikir dengan Ainul Basyirah, dan kita bisa berzikir dengan Haqqul Basyirah, maka kita secara langsung bisa melihatnya. Karena Allah itu bukan wajah yang tidak berwajah, nama yang tidak bernama, rasa yang tidak berasa. Dan itu yang hanya bisa adalah zikir yang disebut dengan Sirul Asrar. Diterima mawon nggih. Ya, kalau ada yang bertanya nanti nyuwun bertanya mawon. Tapi di akhir nggih. Nah, disampaikan di sini berarti yang menghijab kita itu bukan Allah, tapi kita sendiri. Hati kita yang belum bisa mukasyafah, hati kita yang belum bisa melihat secara detail, secara jelas Allah, karena tertutupinya diri kita dengan noda. Jadi masa pulpen yang kecil yang saya berdirikan menghalangi saya yang mendirikannya. Kan pulpen kan kecil ya, terus saya dirikan tuh pulpen. Kok yang dilihat oleh kita pulpennya, kok saya yang mendirikannya tidak terlihat. Padahal Allah menyampaikan Al-Kabir, Allah Maha Besar, Allah Maha Halus, gitu. Dan kalau kita nggak bisa melihatnya, padahal yang menegakkan kita, yang membuat kita hari ini bisa duduk, berdiri itu karena ditegakkan oleh Allah. Bahkan kita sudah pernah membahas bagaimana lemahnya kita ini kan. Lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang, bahkan sekarang kita ditolong orang. Kita ini sangat lemah. Allah memberikan kepada kita, Rasulullah memberikan kepada kita zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali siapa? Kekuatan dari Allah. Karena memang ternyata kita ini lemah, dhaif. Nah, masa yang lemah, yang dhaif ini bisa menutupi yang hak, yang kuat, yang besar. Kira-kira gitu yang disampaikan oleh Asy Ibnu Athaillah di dalam makalahnya. Nah, lalu mungkin di makalah selanjutnya sebetulnya, namun enggak apa-apa saya sampaikan sekarang. Lalu bagaimana caranya agar kita ini bisa melihatnya? Nah, bagi perenungan saja. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Kita coba permisalkan bagaimana caranya kita mengenal air. Apakah kita mengenal air dengan kita sebut air? Kita sebut
air, 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 1000 kali, air, 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 air. Apakah kita mengenal air? Ternyata belum. Karena menyebut air, belum bisa mengenal air. Apakah mengenal air dengan tulisan AIR, sehingga kita mengenal air? Ternyata belum. Bagaimana caranya kita mengenal air? Dengan meminumnya. Baru kita kenal air. Bagaimana cara mengenal Allah? Apakah dengan terus menyebut nama Allah? Allah, 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 Allah. 1000 kali? Ya. Kita sebut nama Allah, 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 Allah 1000 kali. Atau dengan tulisan Allah. Apakah kita mengenal dengan begitu? Kata beliau bukan. Cara mengenal Allah adalah dengan merasakannya, dengan bertemu dengannya. Namanya zikir itu bukan mengucapkan. Zikir itu mengingat. Bahkan di dalam Quran dikatakan, ingatlah aku seperti engkau mengingat abaukum, ayahmu. Kadikriki abaukum. Seperti engkau mengingat ayah. Bagaimana kita mengingat ayah? Ya karena kita udah bertemu dengan ayah kita. Sekarang bapak ibu mengingat ibu kita, ibu kandung langsung. Tanpa harus kita sebut ibu, kita harus ingat. Betul nggak? Tanpa kita harus menyebut ayah, kita ingat. Kenapa? Udah ketemu. Udah bersama dengan ayah dan ibu. Walaupun ayah ibu nggak ada di sini, ingat terus kok. Nyambung. Padahal ayah ibu itu yang menciptakan siapa? Allah. Seharusnya kepada Allah, kata Allah dalam Quran begitu. Kita harus mengingat, aku kata Allah, seperti engkau mengingat ayah ibumu. Artinya kalau hari ini kita kok lupa di jalan, lupa ya, pergi ke pantai lupa sama Allah. Ingat sama Allah itu bisa dihitung. Bahkan mohon maaf sedang sholat aja lupa sama Allah. Yang diingat malah kunci motor yang hilang. Artinya kita belum bertemu. Nah, kita butuh bertemu sama Allah. Nah, para ulama ahli zikir menyampaikan hanya dengan kuncinya itu hanya dengan 2. 1 zikir sir, yang kedua sirul asrar. Dan sirul asrar ada 3. 1 ainul su'arul basyirah, yang kedua ainul basyirah, yang ketiga haqqul basyirah. Yang mungkin kami sampaikan satu saja, yaitu su'arul basyirah. Untuk ainul untuk dzikir sir mungkin saya menyampaikan nopo nggih. Bukan lafadznya, namun caranya. Lafadznya monggo dipersilahkan, disesuaikan saja dengan yang disukai. Caranya adalah dengan kita memperhatikan napas kita. Jadi setiap hembusan napas, tarik napas, keluar napas, silakan berzikir di sana. Ingat bahwa itu ada yang menggerakkan adalah Sang Maha Jelas, yaitu Allah. Yang tidak pernah tidur ketika kita tidur adalah napas. Betul ya? Mata kita tidur, telinga kita tidur, kesadaran kita tidur. Tapi napas kita nggak pernah tidur. Karena kalau napas kita tidur berarti wassalam ya. Bukti kita masih hidup adalah adanya napas. Sehingga kata para ulama, saat kita bernapas ingatlah Allah. Ya monggo, ingatnya mau pakai zikir apa? Karena masalah zikir itu banyak sekali perdebatan khilafiyah. Lebih baik saya tidak bahas tentang lafaz zikirnya, tapi bahas zikirnya itu. Karena zikirnya tidak ada perdebatan. Monggo zikirnya mau apa, tapi setiap panjenengan hembusan napas, jenengan ingat Allah. Mau Allahu Akbar boleh, mau la haula wala quwata boleh, mau subhanallah boleh, silahkan. Apa saja. Tapi intinya kita meningkat dari zikir melafalkan kepada zikir merasakan. Merasakan itu ya dalam hembusan napas itu kita rasakan. Ini tahapan awal zikir. Monggo ini sebagai pengetahuan. Nah yang kedua, yang ini sebagai kunci, setelah ini nanti Allah memberikan kepada kita waridnya. Artinya kita akan dituntun oleh Allah sampai kepada tadi haqqul basirah. Kita betul-betul mengenal Allah secara jelas ya, seperti yang ada di maqalah ini.
Lalu yang kedua disebut dengan su'arul basirah, para ulama memberikan pada kita sebuah penjelasan. Su'arul basirah itu tidak ada lafaz, tidak ada nama Allah di sana, tidak ada nama subhanallah di sana, tidak ada nama la ilaha illallah di sana, tidak ada zikir subhanallah, Allah akbar, tidak ada. Yang ada adalah meyakini bahwa hembusan napas kita, gerakan tubuh kita, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, itu karena Allah. Meyakini bahwa semuanya ini yang menyampaikan hanyalah Allah. Meyakini bahwa setiap yang bergerak itu hanyalah digerakkan oleh Allah. Meyakini detak jantung kita ini yang mendetakkan Allah, yang mengalirkan darah kita adalah Allah, yang menyadarkan kita hanyalah Allah. Tugas kita cuma meyakini aja, iman di sini. Jadi tidak ada lagi lafaz, tapi meyakini bahwa Sang Maha itu ada bersama kita. Min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Nah, paling sampai sini saya membahasnya. Jadi puncak zikir itu tidak lagi menyebut, tapi puncak zikir itu merasakan kehadirannya. Ya. Saya mau bertamu ke siapa nih? Ya misalkan ke jamaah lah. Ya. Atau dibalik, jamaah mau bertamu dengan saya. Ketika ngetuk pintu, Assalamualaikum Mas Usep. Assalamualaikum Mas Usep. Ketika dibuka pintunya, saya keluar, saya panjenengan masuk, apakah menyebut nama saya lagi? Enggak. Udah nyampe kok ngobrol kan? Sudah enggak nyebut lagi nama. Paling sekali-sekali nyebutnya kan? Mas Usep, udah enggak terus Mas Usep enggak. Tapi sekali saja. Oh, silakan masuk, ngobrol, ngobrol. Kenapa udah ketemu? Sudah lagi enggak nyebut. Sudah enggak nyebut lagi. Paling sekali-sekali aja nyebutnya. Nah, gambarannya begitu. Jadi yang disebut su'arul basirah itu kita berzikir di mana kita zikir itu sudah lagi tidak membahas tentang nama, tapi kita merasakan kehadirannya. Dilatih, itu dilatih. Lihat apapun yang hanya kita lihat adalah kekuasaannya siapa? Allah. Mendengar apapun yang kita dengar hanyalah kekuasaan Allah. Berat betul Pak pemahamannya? Insya Allah enggak ya, bisa dipahami gitu. Karena sesungguhnya bisa dipahami. Jadi saat kita ini zikir yang disebut su'arul basirah ini, zikir sirrul asr namanya Pak. Itu berarti apa? Yang kita lakukan hanyalah meyakini, merasakan kehadirannya. Saat kita salat Allah, betul-betul kita rasakan gerakan tangan kita dirasakan, yang menggerakkan Allah. Allahu Akbar. Hembusan napas kita rasakan. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita rasakan. Jadi betul-betul kita merasakan. Betul-betul kita apa meyakini adanya Allah. Karena iman itu kan yakin. Gitu. Nah, mari kita masukkan kepada logika sekarang. Andai kita sudah meyakini bahwa tumbuhnya tumbuh-tumbuhan karena ada yang maha hidup yang menumbuhkan. Andai kita meyakini mendengar suara burung itu karena memang diizinkan oleh Allah kita mendengarnya. Andai kita meyakini dan takjub, ya Allah mata satu tapi bisa melihat banyak warna ya. Terus gimana caranya ya? Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada warna kuning. Gimana caranya itu? Kok bisa ya? Artinya ada yang maha cerdas di sana. Al-Musawwir di sana yang membentuk semua hal, kita melihatnya. Lidah kita satu ini, Masya Allah lidah satu, tapi Masya Allah kita bisa merasakan banyak hal, ya Bapak Ibu ya, banyak hal kita rasakan dan kita nikmati ya Allah. Nah ini yang disebut dengan su'arul basirah. Nah ini sebuah zona yang tidak nyaman, karena kita biasanya zikirnya yang nyaman gimana Bu? Pak, melafadzkan ya. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus
Nah kalau yang ini enggak, ini kita hanya merasakan. Paling sekali-sekali ya Allah, paling kita aja. Allah, paling kita. Kenapa? Karena hatinya sudah merasakan bersamanya dan dekat dengan kita. Lihat pemandangan, Masya Allah, itu aja. Tidak banyak. Hatinya nyambung, gak pernah terputus. Terus nyambung. Mata mendengar, mata melihat, telinga mendengar, badan kita merasakan panas dingin, ya. Napas kita yang berhembus itu menyambung sama sang pemilik hidup. Kita merasa bersama dalam qu'udan wa junun, dalam qiyaman wa qu'udan, dalam berdiri, duduk, berbaring, kita ingat terus sama Allah. Kenapa? Karena merasakan. Kita sedang ngobrol sama siapapun, kita selalu merasakan adanya dia. Kita bekerja, selalu merasakan adanya dia, selalu merasakan kehadirannya dia. Gitu. Ini tahapan pertama dari bagaimana kita bisa menyaksikannya. Karena syahadat kita menyaksikan, bukan meyakini. Ngeten. Ini gambaran Bapak Ibu. Saya tidak bisa lanjut terlalu jauh ya, hanya sampai sana saja. Intinya ada kunci untuk sampai kepada musyahadah yang disebut dengan su'arul basirah. Artinya keyakinan kita bahwa kita selalu bersama dengan siapa? Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Bahkan ada juga Masya Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Nah, dekat itu nggak bisa disebut, dekat itu dirasakan. Betul Pak? Karena dekat itu perasaan. Saya dekat sama Pak Jokowi. Pak Jokowi mana nggak ada. Perasaannya yang dekat. Saya dekat dengan ulama besar, misalkan. Siapa? Yang jenengan cintai siapa? Saya dekat banget. Ketemunya nggak ada, tapi perasaannya dekat. Itu. Jadi dekat itu perasaan. Maka ayo latih rasa kita dekat sama Allah. Itu disebut dengan zikir sya'rul basirah. Maka lama kelamaan insya Allah betul-betul kita tidak terhijab. Kita bisa mengenal Allah. Ya. Nah di makalah selanjutnya akhraj keluarkanlah sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan kehambaan. Yang menghalangi hijab kita itu sifat-sifat kehambaan. Yang pernah insya Allah saya sampaikan atau mungkin belum, tapi nggak apa-apa saya sampaikan sekarang. Sifat yang bisa menghijab kehambaan pada Allah itu, sifat yang bisa menghijab kita tidak bisa melihat Allah itu ada 4. Satu sifat bahimiyah, yang kedua sifat syu'bah, yang ketiga syaitaniyah, dan yang keempat adalah rabbaniyah. Bahimiyah itu sifat binatang ternak, kerakusan kita. Kita rakus dengan apa? Dengan dunia. Bahimiyah. Syu'bah, ini syu'bah. Syu'bah itu apa? Binatang buas. Jadi kita agresif. Gitu ya. Di dalam diri kita ada potensi agresif. Pengen bunuh, pengen nyelakain orang, pengen memfitnah orang. Gitu. Syaitaniyah, menipu. Di dalam diri kita itu ada yang bisa menghijab betul, menjauhkan kita dengan Allah. Sifat syaitaniyah kita, membangkang, tidak mau turut. Di dalam diri kita ada potensi jadi orang sombong Pak. Apa sombong itu? Merasa lebih baik daripada orang lain. Ini syaitaniyah dan itu penghijab. Ya, kalau dalam diri kita merasa kita lebih baik dari orang lain, udah kita nggak bisa melihat Allah. Yakin saja. Kita merasa tinggi, merasa lebih baik, tidak bisa. Karena itu penghijab. Dan Rabbaniyah. Rabbaniyah itu ngatur-ngatur. Ya. Ya, Rabb kan punyanya Allah ya. Kita merasa kuat gitu. Kita nggak punya kekuatan, hanya punya Allah. 4 sifat ini harus kita keluarkan dulu. Kita harus tidak lagi serakah dengan dunia. Kita juga tidak benci, tidak serakah dengan apa yang kita sukai, tidak benci dengan apa yang tidak kita sukai. Kita pun selalu nyambung kepada Allah. Kita lepaskan sifat syaitaniyahnya, rabbaniyahnya. Ya kita hamba yang murni, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lepaskan sifat-sifat itu, insya Allah kita akan diizinkan Allah
untuk minimal bisa merasakan kehadirannya su'alul basyar. Karena tingkat untuk bersaksi itu dalam zikir, kata para ulama ahli zikir, di tingkat sirrul asrar. Zikir yang lebih rahasia, yang orang lain nggak tahu kita zikir. Kalau pakai tasbih kan kita tahu ya. Jangan bawa tasbih kepada mana? Oh lagi zikir. Betul? Atau pakai tasbih yang apa? Ada gelang itu ya. Oh lagi zikir, ketahuan. Tapi kalau zikir rahasia nggak ada yang tahu panjenengan zikir. Yang tahu siapa? Jenengan sendiri bersama Allah. Namanya sirrul asrar. Mungkin kelihatannya ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol, tapi hatinya sadar bersama Allah. Nah itu. Ya, ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau ada yang ingin mendalami, nanti mungkin sharing saja nih, ngobrol. Saya close saja karena saya menjaga kalau nanti ada kesalahpahaman ya. Karena ini khusus masalah akidah tauhid ya, betul dibatasi untuk hal-hal yang memang tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Yang sesuai saja. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk kajian kita pada pagi hari ini di maqalah 33 dan 34. Intinya adalah insya Allah salah satu tugas kita adalah bagaimana kita bisa menyaksikan Allah. Namun sekali lagi ini akan diberikan secara warid, secara pemberian dari Allah. Jadi kita hanya ikhtiar saja, kita buka kuncinya, kita berikhtiar amalannya ini, terus apakah kita bersaksi itu privasi. Tidak bisa panjenengan menyampaikan kepada saya sudah menyaksikan Allah, tidak bisa. Karena itu masalah privasi. Rasanya air ya jenengan yang merasakan sendiri. Betul ya? Ya itu haknya. Tapi teorinya begitu. Gitu. Apakah kita sudah atau belum? Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ini maqalah 3334 yang saya sampaikan. Mudah-mudahan, tapi sebetulnya bukan saya menyampaikan, tapi guru ya, guru saya menyampaikan, lalu saya sampaikan ke panjenengan. Maka saya tadi sampaikan, saya juga belum mampu ya, baru ilmunya. Namun mari sama-sama kita ikhtiar agar kita menjadi pribadi yang bisa mengenal Allah secara benar. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah ridho, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, Allah ya Latifu ya Latif, ya Latifu anna Allah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi khusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi rizqan wasi'a, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi ghufran lidzunub, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.